Halo semuanya, selamat datang di The Podcast Live. Aku, Chelsea Laksmintani Lintang. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan tema tentang cyber flashing bersama dengan dua narasumber aku yang sangat cantik-cantik, yaitu Kak Safira Arifa dan juga Kak Firdani. Mungkin Kak Firda dan Kak Safira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Halo. Oke, baik. Nah, Kayaknya aku gimana? nggak sih. Kenapa Firda? Kenal dulu nggak sih Kak Chelsea? Benar, boleh dikenalin dulu nih. Tadi kan aku Nah, memperkenalkan kalian hanya sedikit nih. Mungkin kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Firda Laila Putri. Di sini aku sebagai narasumber dari Cyberflexing dan aku juga ditemani teman aku. Boleh? Oke, halo semuanya. Namaku Safira. Aku di sini juga sebagai narasumber, ditemenin sama teman aku, Firda. Oke. Oke, baik. Kayaknya sebelum kita lanjut lebih jauh nih, teman-teman kita mau tahu dulu dong sebenarnya apa sih cyber flashing itu, kayak topiknya apa sih yang mau dibicarain kali ini gitu, biar mungkin kan sahabat-sahabat podcast live juga penasaran kan gitu. Sebenarnya apa yang mau kita bawain pada kesempatan kali ini? Oke, jadi sebenarnya cyber flashing itu bisa dibilang bentuk dari seorang pelaku yang mengirimkan atau memamerkan alat kelamin atau sejenis aktivitas seksual kepada para korbannya melalui media sosial atau secara online kayak gitu. Nah, benar juga. Hal ini hampir semua kasus dengan eksibisionisnya itu atau yang disebut memamerkan alat kelamin di ruang publik. Nah, bedanya cyberflexing ini dilakukan melalui media sosial, aplikasi kencan, atau layanan berbagai data seperti Bluetooth atau AirDrop. Wah, tapi nih kira-kira aku mau nanya ya ke Kak Firda dan Kak Safira, ada nggak sih aturan yang mengatur tentang cyber flashing ini? Sekarang ini ya, flashing di dunia maya itu bisa diatur untuk menjadikan tindak pidana baru yang dapat dihukum hingga sekitar 2 tahunan penjara di bawah undang-undang baru dalam RUU Keamanan Online yang telah lama ditunggu-tunggu. Nah, para menteri juga udah mengkonfirmasikan bahwa pelanggaran tersebut akan dimasukkan bersama dengan beberapa reformasi luas lainnya. Berarti peraturan yang ada saat ini dibuat untuk menjadikan internet sebagai tempat yang aman ya berarti? Nah, iya di Indonesia sendiri pemerintah itu uh, udah menghimbau agar masyarakat itu tidak secara sengaja menyebarkan foto atau video yang melanggar aturan norma. Jadi hal ini tuh udah diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan hukuman bagi para pelaku itu udah diatur di dalam pasal 45 UU ITE gitu. Nah, makanya nih teman-teman podcast live, kita tuh tertarik banget untuk membahas tentang cyber flashing ini ya, supaya masyarakat atau apa namanya teman-teman yang seumuran kita tuh mengetahui dan mengerti mengenai bahaya cyber flashing, baik dari si pelaku ataupun bagi si korban ya. Ya. Nah, karena memang selain dari para pelakunya akan dikenakan hukuman, dampak bagi para korban juga sangat beragam. Bener banget. Jadi kita bisa ambil salah satu contoh, ada seorang model namanya Jess Davis. Dia ini bisa dibilang menjadi salah satu korban dari si cyber flashing ini. Jadi selama kurang lebih 10 tahun itu dia terus-menerus menerima foto dan video setiap bulannya. Nah, jadi hal ini yang ngebuat Davis itu merasa dia kurang suci dan berpikir bahwa kenapa sih para pelaku itu mengirimkannya sama dia kayak gitu. Wow, berarti bahaya dari cyber flashing ini benar-benar berdampak banget ya bagi korban karena korban pastinya mengalami trauma mental. Maka dari itu, cyber flashing tidak boleh nih kita normalisasikan ya.
Nah, benar banget. Apalagi cyberflexing ini bisa membuat seseorang merasa tidak aman. Dan mungkin ada beberapa orang yang berdampak pada psikis mereka, seperti mereka, si korban merasa gelisah, depresi, gangguan panik, bahkan sampai ada yang menyakiti dirinya sendiri, ataupun ada juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, selain itu juga korban dari si cyber flashing ini ada yang merasa lebih sulit untuk mempercayai orang lain. Jadi dia itu enggan banget untuk bersosialisasi dengan orang lain karena trauma yang udah pernah dialami sama si korban ini. Tapi nih, aku pribadi tentunya pasti teman-teman podcast live juga bingung apa sih motif dari si pelaku cyberflashing ini. Mungkin kayak para narasumber bisa menjelaskan kenapa mereka ini bisa melakukan cyberflashing dan kepuasan apa sih yang didapat dari mereka melakukan ini gitu. Nah, sebenarnya pada umumnya itu motif pelaku kejahatan di dunia maya umumnya itu ada dua kategori. Yang pertama itu dari motif intelektual itu, jadi kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku ini hanya untuk kepuasan pribadinya si pelaku ini, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia dapat merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi gitu. Jadi kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Nah, motif yang kedua ini motif ekonomi. Jadi kejahatan dilakukan ini demi keuntungan pribadi atau beberapa golongan tertentu yang berdampak juga pada kerugian secara ekonomi pada si pihak korban. Karena kejahatan yang dilakukan ini memiliki tujuan yang dapat berdampak besar juga. Nah, konten yang sudah beredar di dunia maya cepat banget nih beredarnya tanpa kita sadari. Nah, misalnya pelaku menyebar foto alat vital ke dunia maya, maka kerugian yang didapat dari korban bisa berupa uang. Karena yang aku tahu ya, ada perusahaan teknologi yang memasang mesin kecerdasan buatan AI, itu misalnya ya. Nah, untuk menyaring konten-kontennya, walaupun udah pakai alat itu, tangan manusia tetap aja dibutuhkan untuk membuat lini masa bersih dari konten-konten kotor itu. Tapi ya, mereka karena berkelompok, orang itu direkrut khusus untuk menyaring konten. Nah, para bos-bos media sosial ini di Amerika Serikat menyebutkan hal itu sebagai tim moderator konten. Aku pernah dengar sih pekerjaan kayak gitu. Bisa dibilang salah satu tugas mereka ini menonton jutaan postingan yang dikirim pengguna sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau YouTube. Mereka nggak hanya memantau unggahan yang normal, tapi juga bisa kiriman-kiriman yang mengerikan gitu ya, yang mengguncang mental tadi ya. Iya, benar banget. Jadi pemerintah juga itu turut serta juga di sini. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet yang bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya untuk melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif atau merugikan nih bagi masyarakat, kayak gitu. Benar-benar di media sosial tuh sering banget aku ngeliat nih konten-konten yang beredar ada pilihan mengenai tidak lanjut dari konten tersebut ya, misalnya kayak pemblokiran akun seperti itu. Nah, mekanisme pelaporan sendiri ini emang berasal dari masyarakat. Jadi, masyarakat meminta pemblokiran atas muatan-muatan yang negatif. Nggak cuma masyarakat, tetapi kementerian atau lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif kepada Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika. Nah,
si Ditjen Aptika ini atau Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut trust positive. Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam trust positive ini. Jadi layanan pemblokiran tersebut dilakukan oleh penyedia layanan pemblokiran. Nah, alamat ini ada di www.trustpositive.kominfo.go.id. Gitu. Mungkin aku mau nanya nih, info terkait kasus yang udah ditangani, kira-kira banyak dong ya pastinya? Nah, benar banget, banyak banget. Bahkan sejak April tahun 2015, Kominfo dan panel aktif melakukan kegiatan penanganan situs internet yang bermuatan negatif. Nah, pada tahun 2015 ini, Kominfo telah memblokir sebanyak 4.421 situs yang melakukan normalisasi sebanyak 137 situs. Sehingga banyaknya jumlah situs yang diblokir selama tahun 2015 ini berjumlah 4.284 situs. Dan terdapat 11 kategori situs negatif, yaitu pornografi, sara, penipuan atau dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan atau violence, kekerasan atau pornografi anak, keamanan internet, pelanggaran HKI, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi pokoknya. Oke, baik. Sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk online. Tidak ada cukup hukum dan pencegah untuk melindungi kami, khususnya perempuan dan anak-anak. Kita berada dalam ruang teknologi dan media sosial yang tentunya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan legislator untuk mengisolasi masalah dan mengembangkan solusi dari topik pembahasan kali ini. Itu pendapat kami tentang cyberflashing. Terima kasih untuk Kak Firda dan juga Kak Safira telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai cyberflashing kepada audiens di podcast live. Sampai jumpa kembali. Dadah!